Shalom, saya ingin menyapa sahabat Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat malam dan selamat datang dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani bersama saya, Dian Pangendaheng. Bagaimana kabarnya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sekalipun kita merasa tidak baik-baik saja, memiliki masalah dalam kehidupan, khususnya dalam rumah tangga, Anda berada dalam acara yang tepat, karena acara ini akan membahas seputar persoalan rumah tangga, dan yang menjadi narasumber adalah Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf. Dan malam ini adalah malam yang spesial, karena yang akan memandu acara ini adalah Bapak Stefanus Wijaya dan Ibu Jenly Wijaya. Anda bisa menyaksikan program ini melalui siaran parabola, TV kabel IndiHome Channel 870, melalui sosial media Hope Channel Indonesia di Facebook dan YouTube. Anda juga bisa menyaksikan di website kami di hopechannel.id dan aplikasi Hope Channel Indonesia, dan pastikan Anda mengunduh di App Store ataupun Play Store dari gadget Anda masing-masing. Tanpa berlama-lama lagi, saya ingin menyapa moderator kita pada malam hari ini adalah Bapak Stefanus Wijaya dan Ibu Jenly Wijaya. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Puji Tuhan, sehat selalu. Kita bisa berjumpa dalam program Obsesi Hati pada malam hari ini. Selanjutnya saya serahkan acara ini kepada Bapak dan Ibu. Silakan. Terima kasih Diana di studio. Selamat malam para pemirsa di mana saja saudara berada saat ini. Suatu kesempatan yang luar biasa. Oleh sebab kita bisa bertemu dalam keadaan sehat. Di dalam acara yang tidak asing lagi yang saudara sudah tunggu lama, yaitu Obsesi Hati. Obrolan suami istri yang sehat dan rohani. Dan pada malam hari ini, sebagaimana biasa, ini adalah episode yang ke-81. Bersama narasumber yang tidak asing lagi, yaitu Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Shalom Pak Pendeta. Shalom Evangelis Stefanus, Shalom Yendy. Ya. Shalom Pak Pendeta. Ya, selamat pagi di North Carolina. Dan Dr. Kathleen. Dan juga didampingi istri ini, Dr. Kathleen Kuntaraf. Shalom Dr. Kathleen. Shalom Dr. Kathleen. Evangelis Stefanus dan Ibu Yenly. Selamat pagi dari North Carolina. Di sini sudah malam. Semoga di Amerika dalam keadaan sehat selalu. Sebagaimana kita semuanya, kita harapkan semua sehat. Tuhan melindungi dari segala mara bahaya. Baiklah, sebelum kita mulai dengan ayat inti. Ayat inti daripada pelajaran kita yang berjudul Natal dalam Keluarga itu terdapat di dalam Lukas 1 ayat 30 dan 31. Bunyinya sebagai berikut. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Baiklah, sebelum kita mendengarkan presentasi yang dibawakan oleh Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf dan Ibu, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada para pemirsa yang ikut bergabung dalam acara pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan oleh sebab kesehatan yang Engkau berikan kepada narasumber kami, Bapak dan Ibu Jonathan Kuntaraf. Terima kasih juga Tuhan para pemirsa yang menyaksikan acara ini bisa ikut bergabung pada malam hari ini. Biarlah kami semuanya mendapatkan berkat yang limpah. Bagaimana kami bisa merasakan suasana Natal dalam keluarga, dan bagaimana kami bisa menghidupkan kelahiran Yesus dalam setiap rumah tangga kami, sehingga rumah tangga kami menjadi satu rumah tangga yang berbahagia, sebagaimana Yesus telah hadir di atas muka bumi ini 2000 tahun yang silam. Maka biarlah kami merasakan kehadiran Yesus di dalam rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu yang indah kami berdoa. Amin. Amin. Pak Pendeta Kuntaraf, ini pemirsa sudah tidak sabar lagi menunggu presentasi dari Pendeta Kuntaraf. Natal dalam keluarga.
Silakan Pak Pendeta, waktu dan tempat diberikan kepada pendeta. Baik, terima kasih. Jadi kita sedang membahas Natal dalam keluarga saat kita merindukan supaya kita semua mempunyai rumah tangga yang berbahagia. Nah, untuk itu ayat yang telah dibacakan oleh Ibu Yerli tadi terdapat dalam Lukas 1 ayat 30 dan 31. Dasarkan kata malaikat itu kepadanya, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Dan kita tahu bahwa itu terjadi lebih kurang ya tahun 2025, artinya 2025 tahun yang lalu. Ya. Nah, untuk itu bagaimana sebetulnya pentingnya akan hari Natal di dalam keluarga orang-orang Kristen? Ya, teringat tahun 1969 ya, pada saat Apollo 11 mendarat di bulan. Ya, kemudian apakah yang dikatakan oleh Richard Nixon, Presiden Amerika? Dia katakan, this is the greatest day since creation. Bayangkan dia begitu gembiranya, tetapi apa yang dikatakan oleh Billy Graham. Dia katakan bagaimana? The greatest day after creation is Christmas and Easter. Jadi dalam pandangan Billy Graham dan juga orang Kristen bahwa hari yang terbesar sesudah kejadian adalah Natal dan juga Paskah. Nah, kalau begitu dalam pandangan orang Kristen, Natal itu adalah satu perkara yang besar. Nah, tapi apa yang dibuat pada saat survei dibuat tentang Christmas, apa yang didapatkan? Ya, mereka justru melihat bahwa hari Natal itu lebih banyak orang fokuskan ke shopping lah, fokuskan ke pesta atau libur. Sedangkan 44% waktu dengan keluarga. Jadi hanya sedikit waktu yang digunakan dengan keluarga. Kemudian untuk kelahiran Yesus, lebih sedikit lagi. 37%. Ya. Jadi kalau begitu kita lihat ada suatu masalah. Padahal arti Natal menurut bahasa Portugis adalah apa? Adalah kelahiran. Kelahiran Yesus. Kelahiran artinya maksudnya kelahiran Yesus. Ya. Jadi kalau begitu Yesus yang harus menjadi pusat. Nah, dalam hal ini kita coba lihat di dalam apa yang ditulis oleh sebuah buku Adventist Home ya, yang dikatakan halaman 480 sebagai berikut. Dia katakan Christ should be the supreme object, but as Christmas has been observed, the glory is turned from him to mortal man, whose sinful defective character made it necessary for him to come to our world. Nah, sebenarnya kita kembali kepada kata Christmas, yaitu kata Christmas itu berasal dari kata kita sebut adalah bahasa Inggris kuno yang artinya adalah the Mass of Christ, ya, artinya perbaktian kepada Yesus, ya. Jadi kalau gitu Yesus harus menjadi supreme object, ya. Jadi yang jadi pusat yang utama. Namun sekarang berpaling kepada manusia yang sudah mempunyai tabiat yang sudah rusak. Yang justru oleh sang manusia yang punya tabiat yang rusak diperlukan kedatangan dia ke dunia ini, tetapi lupa banyak orang kepada Kristus. Nah, itulah sebabnya kita harus belajar bersama-sama bagaimana kita harus mempelajari tentang Natal ini, ya. Apa yang dikatakan di dalam Council on Stewardship halaman 298. Dia katakan Christmas and New Year's should also be seasons when every household should remember their Creator and Redeemer. Instead of bestowing gifts and offerings in such abundance on human objects, reverence, honor, and gratitude should be rendered to God. Jadi kalau begitu, misalnya Natal ataupun hari ucapan syukur itu, ya, haruslah menjadi satu hari di setiap keluarga saudara dan saya, di mana kita ingat kepada siapa? Pencipta dan penebus kita. Sebagai gantinya hanya saling bergigi kepada manusia, kita harus mempunyai perasaan syukur, kita mempunyai perasaan hormat, ya, dan bersyukur, ya, berterima kasih yang diberikan kepada Tuhan, ya. Nah, itu yang seharusnya. Jadi kalau begitu pelajaran yang pertama bagaimana? Ya, tiap keluarga harus mempunyai Yesus sebagai pusat dari keluarga. So, tanpa membuat Yesus sebagai pusat dari keluarga, kita akan kacau balau. Iya, lebih dekat kepada Yesus, kita harus lebih dekat satu sama lain. Itu pelajaran yang pertama kita harus lihat. Kita lihat pelajaran yang kedua. Ya, setiap keluarga harus mendalami Alkitab hingga mengetahui tanda-tanda kedatangan Yesus. Nah, kenapa demikian? Oleh sebab kita datang kepada tanah Israel. Ini keluarga Stefanus, keluarga kami berulang-ulang datang ke tempat ini, ya. Jadi kalau kita tiba di Israel, ya,
datang ke Bethlehem dan kita masuk ke gereja yang disebut gereja tempat kelahiran Yesus. Masuk ke dalam, maka kita dapatkan di situ di bawah ada satu bintang. Nah, ini yang disebutkan lokasi daripada Yesus dilahirkan. Nah, ini kalau kita pelajari kepada Alkitab, maka ternyata itu kelahiran Yesus itu sudah dituliskan oleh para nabi beberapa ratus tahun sebelumnya, bahkan 1000 tahun sebelumnya. Ya, nah, salah satu yang dituliskan oleh Yesaya 7 ayat yang ke-14, ya, ini ditulis kira-kira 630 sebelum Masehi. Apa yang dikatakan? Dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakannya dia Immanuel. Nah, ini sudah dinubuatkan, ya. Kemudian digenapi dalam ayat yang sudah kita baca tadi, Lukas 1 ayat 30 dan 31. Nah, itu tentang cara lahir, ya. Kemudian tempat lahir juga sudah dikatakan, ya. Kemudian penghaniatan terhadap dia, cara kematian, bahkan tahun-tahunnya dia dibaptis juga sudah dikatakan. Nah, kalau begitu, maka kita lihat bahwa Yesus itu biografinya sudah ditulis sebelum dia lahir. Siapa yang ada begitu? Ya, yang biografi ditulis sebelum dia lahir. Itu meyakinkan kita kebenaran daripada Alkitab yang luar biasa. Nah, kemudian datanglah orang Majus, datang Yerusalem. Kemudian waktu dia datang, ternyata ya Herodes kaget. Apa yang telah terjadi? Ya. Kemudian dikatakan kami datang untuk melihat raja yang telah lahir itu. Langsung apa yang dibuat dikatakan oleh Herodes, ya, Matius 2 ayat 4 sampai 5. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias yang akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Judea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Nah, apa yang dikatakan itu adalah yang terdapat di dalam buku Mika, pasal 5 ayat yang kedua. Yang dikatakan, tapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Luar biasa sekali. Yesus akan lahir di Bethlehem. Jadi sudah dikatakan lama sebelumnya. Jadi kalau tiba kepada Natal, kita harus ingat, kita harus menggali akan Alkitab dan melihat nubuatan Alkitab. Dan ternyata Yesus itu sesuai dengan kegenapan Alkitab. Dan bukti sangat nyata, kita lihat apa yang dikatakan dalam Lukas 2 ayat 1-5. Dikatakan pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah untuk menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Nah, termasuk di situ adalah Yusuf dengan Maria. Mereka tinggal di mana? Di Nazaret. Jadi kira-kira sesudah 3 bulan hamil misalnya, waktu ditanya kepada Maria, anak ini akan lahir di mana? Pasti Maria akan bilang di Nazaret, sebab mereka tinggal di Nazaret. Iya. Kalau katakan 6 bulan sesudah hamil, ya, kira-kira ditanya, ini Maria mau melahirkan di mana? Pasti dia akan jawab juga di Nazaret, sebab di Nazaret. Tidak ada gambaran sama sekali akan melahirkan di Bethlehem. Tetapi Alkitab katakan dia akan lahir di Bethlehem. Dan betullah ayat yang kita sudah sebutkan tadi, ada perintah daripada Kaisar Agustus supaya orang-orang pergi ke kota nenek moyangnya. Jadi dia harus adakan perjalanan ke Bethlehem. Ini perjalanan yang cukup jauh sekali. Kita coba lihat di dalam Lukas pasal 2 ayat 4 dan 5. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftar bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Oke, jadi perjalanan mereka tibalah di sana, ya, di Bethlehem, cari tempat tetapi tidak ada, ya. Jadi kita bisa melihat bahwa semua ini adalah untuk membuktikan kegenapan nubuatan bahwa mereka harus pergi ke Bethlehem, sebab itu akan dilahirkan di Bethlehem. Nah, kita coba lihat, ya, ini perjalanan, ya, sekitar 2 hari perjalanan, ya.
Kemudian apa yang dikatakan di dalam Alkitab di dalam buku Lukas 2 ya ayat yang kelima. 1-5 dikatakan demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea ke Bethlehem supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria. Jadi kita lihat kegenapan daripada nubuatan. Jadi setiap Natal kita harus ingat Alkitab adalah sumber daripada kebenaran dan Alkitab itu adalah benar adanya. Nah, sekarang kita coba lihat pelajaran yang berikut. Tiap keluarga harus Menjadikan Alkitab sebagai penuntun hidupnya. ya, jadi penuntun daripada hidup kita masing-masing. Kita coba lihat, ya, Bethlehem berasal dari kata apa? Kalau Beth kita lihat itu artinya rumah, Lehem, artinya roti. jadi Bethlehem, Adalah the house of bread, rumah roti. rumah roti. Nah, kita jadi ingat ya kepada apa yang ditulis di dalam buku Yohanes 6 ayat 51. Ya, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi Yesus adalah roti hidup. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang Bethlehem, artinya rumah roti, memang Yesus datang dari Bethlehem, dia adalah roti hidup. Kalau begitu, setiap Natal kita harus ingat bahwa kita harus datang kepada Yesus sebagai roti hidup kepada kita masing-masing. Ini adalah satu perkara yang sangat penting untuk kita nikmati, ya. Roti hidup Yesus Kristus kita harus nikmati bukan hanya pada bulan Desember, tetapi sepanjang tahun. Ya, Ya. sepanjang umur hidup. Oke, kita lihat pelajaran yang berikut. Ya, pelajaran keempat daripada Natal ini yang kita dapat nikmati, dapat kita ikuti adalah semua perayaan Natal dalam keluarga harus membawa kita kepada Yesus sebagai roti hidup. Jadi kasih gift bagus, tetapi jangan lupa ya, Yesus adalah gift yang artinya hadiah Terbesar. yang terbesar untuk masing-masing kita. Kemudian kita coba lihat lebih lanjut ya apa yang kita dapat dalam Lukas 4 ayat 6 dan 7. 2 ayat 6 dan sampai 7 dikatakan ketika mereka di situ tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Coba bisa bayangkan sudah perjalanan yang sangat capek, mereka akhirnya harus melahirkan di mana? Di palungan. Ya. Nah, palungan itu kemudian dikatakan di kandang binatang. Kandang binatang dulu berbeda dengan sekarang, itu dalam bentuk gua. Jadi kalau gua itu, maka sirkulasi udaranya itu terbatas. Jadi apa yang terjadi? Itu tempat bau sekali. Ya. Kemudian di kandang binatang ini Yesus dilahirkan. Di atas apa? Di atas palungan. Palungan ini dibuat dari apa? Kalau ini dibuat, ya sekarang dibuat dari kayu, tapi dulu dibuat dari batu. Dari batu. Jadi Yesus dilahirkan dan ditaruh di atas batu. Pernah saudara-saudara bayangkan kalau Anda saudara-saudara tidur di atas spring bed malam hari ini, ya kasur yang empuk sekali, tetapi Yesus dilahirkan di atas batu, ya. Luar biasa. Ini menunjukkan kerendahan hatinya yang sangat luar biasa. Kita bandingkan dengan raja-raja di dunia ini. Oke, kita coba lihat siapa namanya ini? Queen Elizabeth. Queen Elizabeth, ya. Jadi Ratu Inggris. Waktu dia datang ke Amerika, ya mengunjungi, ya diundang oleh George Bush, dan apa yang dia bawa? Dia bawa 400 pound pakaian, paling sedikit 50 kopor. Ya, Jadi, 2 setel pakaian untuk setiap event, ya. Dan kemudian dia bawa juga 50 pint plasma. Iya. Kemudian banyak sekali penutup toilet cover yang dibikin tapi bukan dari kertas tapi dari kulit. Dari kulit warna putih. Kemudian bawa perias rambut sendiri, sopir sendiri. Kemudian bawa bodyguardnya, dan satu kunjungan ke Amerika dia harus keluarkan berapa? 20 juta US dollar. Ini adalah ratu dunia. Yesus datang lahir di mana? Di palungan. Di palungan, ya. Di kandang binatang dan ditaruh di atas batu. Ya. Pernah kita bayangkan, ya, kerendahan hati, ya. Raja di atas segala raja lahir di kandang binatang. Ya. Nah, kalau begitu, ya,
keluarga Kristen dalam masa Natal harus ingat bagaimana Yesus telah berkorban, bagaimana ia telah mencintai dan begitu dia rendah hati sekali. Ya, jadi tiap keluarga harus Ikut teladan Tuhan yang rendah untuk hati. rendah hati. Apa yang kita harus sombongkan di dunia ini? Nggak ada. Setiap keluarga biarlah kita punya kerendahan hati masing-masing, tidak perlu menyombongkan satu sama lain. Ya. Baik, generasi now. Ya. Apakah akan kita sombongkan ya? Kalau kita lihat, waduh, raja atas segala raja rela datang ke dunia ini, bukan lahir ya sejelek-jeleknya orang lahir di rumah ataupun ya di rumah sakit. dan Ya, ini sebagainya. aduh di kandang binatang dan ditaruh bau. di atas batu. Kita Iya. harus belajar ya, Rendah diri, kerendahan rendah hati. hati. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke 6. Tiap keluarga harus mencari Tuhan. Ya. Nah, kita coba lihat pengalaman daripada yang tertulis dalam Matius 2 ayat 1. Ya, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Oh, mereka ini dari mana? Dari timur. Mereka sudah mempelajari Alkitab. Mereka tahu bilangan 24 ayat 17 yang dikatakan oleh Balhum. Ya. Kemudian bintang terbit dari Yakub ya. Kemudian dia jaraknya itu ya sangat jauh sekali, sekitar 600 km. Itu perjalanan kira-kira 4 minggu. Dia cari juru selamat ini ya untuk jalan 4 minggu sampai akhirnya mereka tiba di Yerusalem. Ya, kemudian kita dapat pelajaran penting Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Bila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kalau begitu setiap keluarga haruslah mencari Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Dengan Ya. sungguh-sungguh. Ya. Setiap keluarga Kristen ambil waktu untuk mencari Tuhan, untuk belajar dari Tuhan Yesus bagaimana untuk mengasihi satu sama lain. Coba bayangkan, ini pelajaran yang sangat penting untuk generasi now. Ya. Berapa jauhkah kita ke gereja? Bagaimana kita pergi ke gereja? Sebab sekarang kan banyak sekali anak-anak muda. Aduh, kalau sudah sedikit hujan, malaslah ke gereja. Ya. Kalau tidak ada jemputan, nggak Nggak mau ke gereja. Ya. Jadi kalau begitu tergantung kepada orang lain dan harus maunya sebab menyenangkan. Ya. Apakah pernah pikirkan bagaimana orang Majus mengadakan perjalanan 600 km untuk mencari juru selamat? Ya. Bagaimana mengadakan perjalanan untuk 4 minggu untuk bertemu dengan Yesus? Ya. Dan naik onta lagi. Naik Waduh, onta. itu enggak naik onta itu enggak enak loh. Iya. Tapi dia bisa jalan dan tetap terus Kita untuk harus mencari. mencari akan juru selamat. Kalau kita mencari sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan akan dia. Setiap keluarga Kristen harus mencari dia dengan sungguh-sungguh. Baik, kita masuk pelajaran ke-7. Ya, tiap keluarga harus mengalami bahwa kehadiran Yesus adalah sumber bahagia. Dimanapun Yesus ada, kalau Yesus berada dalam hati kita, kita akan merasa bahagia. Kalau tidak, kita akan sama sekali tidak akan merasa. Lihat, kita coba lihat apa yang dialami oleh orang-orang Majus ya, Matius 2 ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Orang Majus ini happy ya, Ya. gembira. Gembira sekali waktu melihat bintang itu, sebab di situ ada bintang yang itu adalah melambangkan kepada ya Yesus Yesus sudah Kristus. datang. Tetapi yang bersukacita bukan hanya ini Orang Majus. Kita coba lihat lebih lanjut dalam Lukas 2 ayat 8 dan 9. Ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kemudian apa yang dikatakan oleh malaikat ini? Ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Jadi ini yang dikatakan lebih lanjut, dikatakan dengan jelas sekali, kepadamu kesukaan besar. Jadi para gembala itu mempunyai sukacita ya, walaupun mereka dari kelompok rendah. Kemudian ini orang-orang Majus dari kelompok cendekiawan, pintar sekali, kelompok atas, mereka juga bersukacita.
Siapa yang menemukan Yesus selalu bersuka cita bahwa walaupun mereka itu dari kelompok miskin ataupun kelompok keatasan, dari yang berpendidikan atau kurang pendidikan, kaya atau miskin, di hadapan Tuhan semuanya sama dan mereka senang. Dan walaupun lahir di kandang binatang, luar biasa, mereka dapatkan sukacita. Kemuliaan bagi Allah yang Maha Tinggi. Ya, jadi berbahagia bila Yesus berada di hati setiap orang. Kebahagiaan tidak tergantung kepada tempat. Ya, dia seorang bisa berbahagia di kandang binatang, ya, sebab ada Yesus di situ. Ya, siapa saja yang memiliki Yesus memiliki akan kebahagiaan. Nah, siapa ini? Ini Raja Herodes. Raja Herodes, ya. Raja Herodes orang yang sangat berkuasa, luar biasa. Ingat Evangelis Stefanus, kita pernah ke Yerusalem, kemudian kita pergi ke Masada, ya. Kemudian kita pergi lihat ini tempat, ya, bangunan-bangunan yang sudah lama yang dibangun oleh Herodes. Ya, ini adalah merupakan benteng pertahanan daripada kerajaan Yahuda yang terakhir, ya, sebelum dikalahkan oleh Roma. Luar biasa sekali Herodes. Kekuasaannya besar, makanya disebut Herodes the Great, ya. Tetapi apa yang terjadi dengan dia? Ternyata Herodes dia bunuh istrinya sendiri. Dia bunuh 45 orang Sanhedrin, diselamatkan hanya 1. Kemudian dia bunuh 3 anaknya sendiri. Ya, tetapi orang yang kejam, haus kepada kekuasaan ini, dia takut kepada bayi. Ya, kita coba lihat, ya, di tempat yang telah dibangun ini, kita lihat di dalam Matius 2 ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Luar biasa kekejamannya, dia bunuh semua bayi sebab dia takut bayi itu satu waktu menjadi raja, ya, menggantikan dia, seorang yang haus akan kekuasaan. Jadi kembali, ya, walaupun mereka, Yusuf dan juga Maria di kandang binatang, ya, mereka bahagia, ya. Ini Herodes di istana, tapi ia tidak bahagia. Kebahagiaan tidak tergantung kepada tempat, ya. Jadi kalau saudara-saudara keluarga Kristen tinggal di rumah sederhana, itu tetap bahagia walaupun sederhana kalau ada Yesus. Tetapi kalau Anda punya istana yang besar tetapi tidak memiliki Yesus, maka Anda tidak berbahagia. Dan kebahagiaan itu terbuka kepada siapa saja, ya. Jadi kita harus ingat, ya, juga bahwa setiap keluarga harus ingat. Apa yang harus diingat? Bahwa masa Natal adalah masa memberi hadiah. Ya, sama seperti orang Majus membawa hadiah. Oke, kita coba lihat Matius 2 ayat 11. Dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya persembahan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan itu diberikan, itu artinya mereka memberikan hadiah, ya, kepada Yesus. Nah, itu memang hadiah itu sangat dibutuhkan sebab tidak lama kemudian kan Yusuf akan bawa anak dengan Maria itu pergi ke Mesir. Di sana perlu hidup cukup lama, jadi Tuhan telah menyediakan dana sebelumnya. Jadi jangan khawatir kalau Anda mengalami suatu tantangan dalam kehidupan, Tuhan bisa menyediakan dana sebelumnya. Nah, kita coba lihat hari Natal. Ya, kita tidak berbicara soal tanggal hari ini, ya. Ini kita bicara tentang peringatan akan kelahiran Yesus, sebab ini hari itu ada orang yang katakan 25 Desember, kelompok Ortodoks katakan tanggal 7 Januari, ya, bisa kapan saja, ya. Yesus itu lahir sebab tidak tertulis dalam Alkitab. Namun selama kita ingat Yesus, dia adalah hadiah yang terbesar untuk kita masing-masing, dan kita harus siap untuk juga memberikan hadiah kepada orang lain. Tetapi siapa yang kita harus berikan hadiah? Ya. Di dalam kita lihat dalam Upward Look halaman 374 dikatakan Christmas should be a special time for bringing gifts to Jesus. Natal harus adalah waktu yang
spesial, yang khusus untuk memberikan hadiah-hadiah kepada Yesus? Did you do as the wise man did by offering your gifts to Jesus? Jadi apakah kita seperti Iya. orang-orang Majus dalam memberikan hadiah kepada Yesus? Or has the enemy changed the order of things and directed the worship to himself? Jadi apakah kita artinya musuh daripada kebenaran itu telah merubahkan peraturan ini sehingga kita memberikan Iya. kebaktiannya itu kepada diri kita sendiri? Ya, The gifts are now bestowed upon friends instead of him who has made so great a sacrifice for us. All the gifts should flow in another channel where they could be used in the salvation of men. jadi intinya adalah setiap hadiah itu haruslah diberikan kepada Yesus dan dapat disalurkan untuk keselamatan sesama manusia. Ya, jadi kalau begitu mereka mempunyai kerinduan untuk interaksi dalam berbagai macam pengalaman, bahkan mengadakan perjalanan untuk mengunjungi konser adalah sering terjadi kerinduan daripada milenial. Jadi kita berbicara tentang karakteristik daripada kelompok yaitu generasi now, oke? Mereka suka gunakan itu waktu untuk memberikan mencari pengalaman. Kemudian walaupun suka teknologi, tetapi bukan lagi yang utama, mereka mengutamakan tentang layar. Mereka mau mempunyai pengalaman untuk pergi ke dunia, travel. Itulah yang sering digunakan pada hari Natal. Ya, seperti kita coba lihat, generasi ini mempunyai akses ke online shopping, mempunyai kecenderungan untuk lebih banyak belanja. Tetapi generasi milenial sekarang ini merayakan dan memasang dekorasi pohon Natal, mengundang orang daripada duduk di gereja, lebih senang pesta daripada mengikuti kebaktian. Nah, mengapa tidak menganggapnya sebagai liburan keagamaan? Mereka menganggap liburan lain seperti hari buruh yang tidak ada Labor Day, ya, yang tidak ada hubungan dengan agama. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa sekarang generasi now ini adalah lebih materialistik. Ya, jadi generasi materialistik. Tanya orang dewasa, untuk apa uang selama liburan Natal? Nah, umumnya untuk gift. Shopping, liburan, berkunjung, ya. Jarang ada pemikiran keagamaan daripada generasi milenial akan mengambil tempat baby boomer sebagai consumer group terbesar. Jadi banyak belanja dan sebagainya. Nah, lupa, ya. Jadi yang kita harus buat harusnya adalah memberikan hadiah untuk mereka yang membutuhkan. Kita coba lihat penelitian lebih lanjut mengatakan, ya, dalam merayakan Natal umumnya bersifat yang menyenangkan, ya, buka hadiah, masak makanan enak, undang orang ke pesta. Tapi apakah ada orang mau menjadi relawan, volunteer? Hanya 10-11% katakan bahwa mereka mau menjadi volunteer. Padahal hari Natal adalah harus hari memberi. Kita harus memikirkan mereka yang kekurangan. Nah, kita coba lihat salah satu kutipan dari Council on Stewardship halaman 295. Christmas and Thanksgiving festivals are too often devoted to selfish gratification, when the mind should be directed to the mercy and loving kindness of God. Jadi dikatakan bahwa hari Natal ataupun juga hari ucapan syukur, ya, haruslah kita berikan kepada kemurahan Allah. Kita mengingat akan kemurahan Allah dan juga akan kasih sayangnya daripada Allah kepada kita masing-masing. Yeah, God is displeased that His goodness, His constant care, His unceasing love are not brought to mind on this anniversary occasion. Jadi itu kan sangat sedih, ya. Ya, tidak senang, ya, dengan bagaimana kebaikannya itu atau kepeduliannya itu atau kasihnya yang tidak pernah berhenti itu tidak pernah diingatkan pada waktu terjadi peringatan-peringatan ini, ya. Kemudian lebih lanjut dikatakan sebagai berikut. Christmas and New Year celebrations can and should be held in behalf of those who are helpless. God is glorified when we give to help those who have large families to support. Jadi memang Natal dan Hari Tahun Baru itu haruslah kita menekankan waktu kita rayakan adalah untuk orang-orang yang helpless, yang perlu untuk ditolong, ya. Jadi Tuhan akan dimuliakan kalau kita memberikan keluarga yang perlu untuk dapatkan suatu dukungan. Jadi itu satu hal yang sangat penting, ya. Hari untuk memberikan hadiah, tetapi untuk siapa? Ya, ya, kita juga bagikan juga hadiah untuk kita punya cucu keluarga. Namun jangan pernah lupakan mereka yang kekurangan. Ya, kami beberapa hari yang lalu kami pikir siapa dari anggota kita
di gereja yang perlu pertolongan. Oh, ini dia tidak bisa memberikan hadiah kepada anak-anaknya. Jadi kami coba berikan juga pada mereka. Itu satu perkara yang sangat penting sekali ya. Jadi semua anggota di keluarga harus ingat bahwa Tuhan juga dapat menjangkau dan dapat dijangkau oleh siapa saja. Nah, kembali kepada kisah tadi ya. Yesus dapat dijangkau oleh para gembala. Yesus dapat dijangkau oleh para orang Majus ya. Jadi Yesus dapat dijangkau oleh kelompok atas ataupun kelompok bawah. Yesus dapat dijangkau oleh Sakeus yang pendek atau dapat dijangkau oleh Nikodemus ya. Jadi kita coba lihat bahwa Yesus itu dapat dijangkau oleh siapa saja dan dia menjangkau siapa saja ya. Kemudian orang-orang Greka berbicara tentang Tuhan ada dua kata yaitu atarasia dan apatia. Apa artinya atarasia? Itu artinya undisturbed. Tuhan itu tidak terganggu. Jadi kalau kita sakit, Tuhan tidak terganggu. Kalau kita lapar, Tuhan tidak terganggu. Kalau kita punya bapak juga meninggal, kita juga tidak terganggu. Ya, itulah pemikiran orang Greka. Ya, God is not disturbed. Ya, kemudian yang berikut adalah apatia atau apatis. Ya, Tuhan itu sangat apatis. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli. Tuhan kita adalah Tuhan yang menjangkau kepada kita masing-masing. Tuhan yang mencari kita. Dan kita lihat apa yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya, ini satu ayat yang sudah kita biasa dengar ya. Karena demikianlah Allah mencintai manusia sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal itu. Supaya barang siapa yang percayakan dia jangan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal, menunjukkan sangat kepedulian Tuhan kepada kita manusia yang berdosa ini. Jadi inilah hadiah Natal yang terbesar, yaitu Yesus sendiri. Kita coba lihat beberapa poin ya. Yesus masih memecahkan masalah sekarang ini. Kalau pemirsa ada masalah keluarga, pasti banyak ya. Kami setiap pertemuan selalu banyak orang yang mempunyai masalah. Jangan lupa, Yesus masih memecahkan masalah sekarang ini. Yesus masih jadi juru selamat yang mengampuni sekarang ini. Jangan tidak peduli suami atau istri atau anak pernah bersalah. Yesus siap ampuni dan kita juga harus saling mengampuni. Yesus adalah Tuhan yang mengubahkan kehidupan. Jangan pernah lupa bahwa kita dapat berubah hidup kita dengan cara yang luar biasa. Dan Tuhan juga bisa melakukan mujizat sekarang ini. Ya, luar biasa sekali. Kemudian Yesus melepaskan kita dari alkohol dan narkotika. Mungkin ada di antara pemirsa, ya ada ya beberapa teman yang bertanya untuk mengalahkan alkohol. Yesus memberikan kuasa untuk mengatasi kita dari kelemahan ini. Kemudian melepaskan kita daripada belenggu amoral. Ya, Yesus yang lahir di Bethlehem bisa melepaskan kita dari belenggu amoral. Yesus juga melepaskan kita dari kuasa materialisme supaya kita bisa sadari kalau kita mendapatkan berkat adalah untuk menyalurkannya bagi orang lain. Kemudian Yesus melepaskan kita daripada pembenaran keagamaan. Kita sering merasa benar, saya ini benar ya, agama saya yang paling benar. Lupa bahwa Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Baik, nah sekarang ide-ide untuk perayaan Natal untuk generasi now. Ya, kita mengadakan kebaktian, mengadakan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena ini adalah hadiah yang terbesar yang kita harus bersyukur ya. Kemudian bertukar hadiah dalam keluarga adalah hal yang baik, tetapi jangan lupa faktor berikut, rencanakan hadiah untuk orang-orang miskin atau anak-anak yang kekurangan. Ya. Makanya kita dapat banyak sekali sumbangan untuk masa libur ini kebetulan kami mengelola Yayasan Advent Peduli Indonesia, ada beberapa cek-cek datang ya dari anggota gereja kami dari tempat mereka menuliskan untuk apa? Ya, untuk membantu akan anak-anak yatim piatu. Terus lakukan pekerjaan relawan. Ingat, pekerjaan relawan itu sangat minimal ya, persentase daripada generasi now yang katakan bahwa Christmas harus menjadi satu waktu untuk volunteer. Iya, kemudian konser keliling, menyanyi, ya penting sekali. Kunjungi anggota yang melawat. Gereja kami di Maryland ya, gereja Tionghoa selalu menggantungkan amplop amplop merah di kita punya pohon Natal. Untuk apa? Ya, untuk
kita punya panti asuhan di Indonesia. Ya. Jadi itulah satu hal yang kita biasa buat. Kemudian kita harus libatkan anak-anak untuk bungkus hadiah bagi anak-anak yang tidak mampu. Ya, Kami ajak cucu-cucu kita di Bungkus. Chelsea bungkus ya, kirim hadiah ke Afrika Ya. ataupun kepada mereka yang kekurangan di sini. Libatkan anak-anak, bawa hadiah buat tetangga. Ya. Ya. Jadi kami minta ini Chelsea dan Catherine, kami punya cucu, bawa oleh-oleh ya, pergi dari Rumah ke rumah, tetangga ya, kita. tetangga kita. Ya, produksi Indonesia apa namanya? Dibawa. Jadi belajar relawan memberi. ya dari kecil. Nah, kalau kita menolong dan menjadi relawan, apa yang terjadi? Ya, kalau kita lihat sesuai dengan penelitian di University of Wisconsin-Madison, mereka yang suka ke pekerjaan relawan, artinya volunteering itu akan merasa puas dengan pekerjaan inti. Jadi main work-nya itu dia akan merasa puas dan jarang yang berhenti dari pekerjaannya. Ya, dan penelitian mengatakan mereka yang mulai menjadi relawan pada usia atau umur 30 tahun akan masih merasa bahagia 30 tahun kemudian. Luar biasa sekali. Kalau kita menolong, itu memberikan kebahagiaan kepada kita. Dan juga kepada orang yang diberikan. Iya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Dr. Sonia Lyubomirsky. Ya, Professor of Psychology dari University of California, Riverside, yang mempelajari tentang kebahagiaan selama 20 tahun mendapatkan bahwa mereka yang melakukan tindakan positif sekali seminggu memberikan kebahagiaan kepada orang-orang tersebut. Jadi perlu bagi kita kalau membahagiakan orang, bukan saja membahagiakan orang yang menerimanya, tapi kita sendiri juga yang memberi akan luar biasa. Sebagai tambahan, peneliti Stephen Post dari Case Western Reserve University School of Medicine mengatakan bagaimana? Mereka yang memberikan dirinya untuk pelayanan mempunyai kepuasan hidup sampai aktualisasi diri dan kesehatan tubuh yang lebih baik ya. Jadi lebih sehat ya. Self-actualization dari ini Maslow. ada dari Maslow. Ingat Bapak, keadaan yang paling tinggi adalah aktualisasi diri ya. Jadi lebih penting yang paling bawah yaitu kebutuhan makanan dan tempat tinggal, itu termasuk kelompok bawah, tetapi yang di atas adalah aktualisasi diri ya. Dia merasa satu kepuasan hidup dan juga lebih sehat. Jadi kalau begitu menolong orang lain ya, itu bisa membuat kita menjadi berkat kepada orang lain dan juga menolong kita sendiri. Nah, dengan dasar ini maka kita dapatkan bahwa ternyata ya masa Natal itu merupakan satu kebiasaan yang harus dipupuk dan boleh menjadi pola hidup kita, bukan hanya bulan Desember, tetapi untuk sepanjang tahun ya. Jadi kebiasaan ini kita mulai dengan Desember ya, tetapi dibiasakan untuk sepanjang tahun untuk selalu menolong akan orang lain. Kemudian yang terakhir kita mau bahas adalah ya, Tuhan berjanji untuk berserta dengan keluarga masing-masing. Ya. Jadi Tuhan bersama dengan kita. Kenapa? Kita kembali kepada Yesaya 7 ayat 14. Ya, dikatakan sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi Yesus ya, atau Tuhan beserta dengan kita, itu janjinya. Dan Tuhan beserta keluarga kita. Nah, itulah kita lihat dalam Lukas 1 ayat 30 dan 31 dalam bentuk Yesus ya. Yesus adalah Tuhan beserta dengan kita. Immanuel, Ya, artinya Immanuel. Tuhan beserta kita. Kalau begitu, pemirsa yang berbahagia, kalau Anda mengalami masalah dalam keluarga, ingatlah Tuhan Yesus beserta kita. Tantangan keuangan, Tuhan beserta dengan kita. Dalam masa derita, Tuhan beserta dengan kita. Dalam masa kematian, seperti kami alami kematian anak laki-laki satu-satunya, Tuhan beserta kita. Jadi kalau kita sadari Tuhan beserta dengan kita, kita akan selalu mendapatkan kekuatan. Itulah sebabnya Natal dalam keluarga harus selalu kita ingat, artinya Yesus harus selalu lahir dalam hati kita, hidup kita. Kapan? Kapan saja seumur hidup kita. Kapan saja. Jangan hanya bulan Desember. Yesus bisa lahir dalam hidup kita sepanjang tahun selama hidup kita. Dan kita boleh selalu berbahagia sebab kita punya Yesus di dalam keluarga kita masing-masing.
Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Pak Pendeta luar biasa, itu 10 butir. Terima kasih Pendeta dan Dr. Kathleen. Dan para pemirsa, jikalau Anda mempunyai pertanyaan untuk ditanyakan, silahkan menghubungi nomor kontak di layar kaca Anda ini. Nah, di sini ada satu masuk pertanyaan, Pak Pendeta. Sebelum pertanyaan berikut, mungkin kita saksikan dulu yang satu ini, yang satu ini. Hai Bethlehem yang senyap, betapa sunyimu saat engkau tidur lelap, bintang-bintang lalu di lorongmu yang gelap, bersinar terang kekal yang lama diharap-harap, lahir putra tunggal. Sedang orang lain tidur, malaikat berkawal menjaga putra yang masyhur dengan kasih kekal. Bintang menyanyi ramai, putra dilahirkan di bumi yang tentram damai, hormat bagi Tuhan. Hai putra di Bethlehem, turun pada kami, hapuskanlah segala dosa masuk dalam hati. Dengar malaikat nyanyi kabar kesukaan. Oh tinggallah serta kami, Immanuel, Tuhan. Luar biasa. Kita senang dengan lagu-lagu Natal dalam suasana Natal di bulan Desember ini. Tadi penjelasan Pak Pendeta dengan Dr. Kathleen sungguh meresap luar biasa di hati pemirsa. Karena rupanya Natal ini bukanlah hari duka cita, tapi hari sukacita. Betul Pak Pendeta ya? Benar.
Karena kita diingatkan kembali untuk adanya Yesus yang begitu mengasihi kita datang ke dunia ini. Rela untuk lahir di kandang binatang untuk menyelamatkan kita. Itu bukan main. Puji Tuhan. Nah, tapi ada satu pertanyaan ini untuk Pak Pendeta dan Ibu. Pertanyaannya, karena ini adalah liburan Natal dan Tahun Baru, biasanya adalah suatu momen keluarga. Ya, ini sama dengan penjelasan Pendeta Kuntara tadi. Jadi sering di keluarga kami, Pendeta, kami berkumpul untuk makan malam. Khususnya makanan yang kami makan, makanan yang jarang kami makan di luar kebiasaan kami sehari-hari. Jadi karena jarang dengan menu yang khusus ini, maka kami makan yang banyak sekali. Nah, apakah bisa seperti itu, Pak Pendeta, di hari Natal ini? Masalah makanan kita harus ingat ya dua perkara. Ya. Yang pertama, makanan itu adalah makanan yang sehat. Yang kedua, kita cara makannya adalah dengan cara yang sehat. Ya. Jadi kalau makanan jarang dipakai jarang dimakan pada hari-hari yang biasa, tetapi ya hari Natal oleh sebab ini khusus, maka yang tidak sehat pun dimakan, ya itu kan berbahaya pada tubuh kita. Ya. Tetapi caranya juga kita harus berhati-hati. Suatu makan yang terlalu banyak, ya walaupun hanya setahun sekali, kita tidak pernah tahu, ya, kita tidak pernah ketahui, ya apa yang akan terjadi kepada tubuh kita. Tubuh kita itu mempunyai suatu keterbatasan. Jumlah makanan yang kebanyakan, ya overeating, ya itu memberikan kecenderungan-kecenderungan yang bisa membahayakan kepada tubuh kita. Ya. Jadi pada waktu itu kita tidak tahu tentang kesehatan kita, ya. Jadi kadang-kadang oleh sebab sekali makan banyak sekali, ya, bukan hanya kita punya perut yang harus kerja terlalu keras, ya, tetapi juga menghasilkan bisa juga akan lemak yang tinggi dan bisa meningkatkan akan tekanan darah kita ataupun juga jantung juga bisa diserang. Banyak hal yang bisa dapat terjadi. Jadi itulah sebabnya kita harus ingat dua prinsip tadi. Makanan tersebut adalah makanan yang sehat dan dimakan dengan cara yang sehat. Ya, sebagaimana kita telah katakan bahwa dalam seri sebelumnya mengenai prinsip untuk gaya hidup yang sehat, yaitu dengan memakai akronim celebrations. Dan salah satu daripada huruf daripada akronim celebrations adalah T, stands for temperance. Jadi kita harus temperate. Makan yang baik terlalu banyak juga tidak baik. Jadi ingatlah kita, biarpun pada waktu ini adalah hari Natal, hari yang spesial, tapi kita makan sedikit-sedikit saja, asal sudah rasa, supaya kita jangan menderita. Dan satu faktor yang sangat penting ialah, oleh sebab ini adalah satu hari untuk memberi, daripada Anda makan terlalu banyak dan menyebabkan Anda akhirnya jadi sakit. Bagaimana kalau sebagian makanan itu diberikan kepada mereka yang kekurangan, yang tidak ada makanan. Ya. Dalam masa pandemik ini, ya, maka banyak orang yang menderita dan mengalami kesulitan untuk mendapatkan makanan. Maka hari Natal adalah hari yang sangat baik untuk berbagi kepada mereka. Saya kami punya teman, seorang namanya Jose Rojas. Dia datang dari keluarga Meksiko dan datang dari keluarga yang sangat miskin sekali. Dan bukan hanya miskin, keluarga pemabuk. Bapaknya meninggal oleh sebab mabuk, kemudian kakaknya juga meninggal oleh sebab mabuk. Ya, terlalu banyak alkohol dikonsumsi. Ya, kemudian dia dari masa kecil selalu ada tetangga yang Kristen. Ya, kebetulan denominasinya adalah denominasi Advent. Ya, selalu kasih akan hadiah pada hari Natal. Hadiah Natal. Jadi itu selalu dia ingat selalu. Waduh, Natal ini Natal kita akan dapatkan hadiah dan makanan yang sehat, ya, dibagikan kepada mereka. Jadi dia selalu ingat, ya. Jadi pada saat diundang untuk menghadiri apa yang disebut Vacation Bible School, dia datang, wah tertarik. Akhirnya waktu sekolah dia cari sekolah, ya, sesuai sekolah daripada itu tetangganya itu. Akhirnya, ya, dia tamat sekolah, jadi pendeta, bahkan menjadi direktur pemuda untuk seluruh divisi Amerika Utara. Division. Ya.
Hoserohas. Jadi bagaimana oleh sebab ada tetangga yang membagikan makanan dan hadiah pada hari Natal kepada keluarga ini. Jadi daripada Anda makan terlalu banyak, bagi-bagilah sama tetangga ya yang kekurangan. Jadi Anda pun sehat dan tetangga juga akan berbahagia. gembira. Amin. Jadi pendeta, saya senang sekali dengan makan dengan cara yang sehat dan juga makanan yang sehat, ya. Dan inti daripada perayaan Natal ini adalah berbagi. Dan tadi saya dapat melihat bahwa dengan pembahasan daripada Natal tadi itu membuka wawasan kita lebih luas lagi. Jadi makna Natal itu lebih meaningful, ya, lebih berarti secara spesifik dan secara pribadi. Kita diajarkan untuk memiliki kerendahan hati, dan kita juga diajarkan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Dengan bersyukur, memiliki kerendahan hati, dan kita fokus kepada Tuhan Yesus, maka segala apa yang dikatakan tadi kita bisa lakukan dengan senang hati. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua nih, pendeta. Dikatakan bahwa gini, terima kasih untuk materinya pendeta, seharusnya kehadiran Yesus atau Natal adalah sumber bahagia. Tapi untuk keluarga kami, justru penuh tekanan karena saat ini kami tidak bisa seperti keluarga yang lain, yaitu berkecukupan, khususnya di masa Natal ini. Apa yang harus kami lakukan, pendeta? Pembahasan kita mengatakan bahwa Yesus itu dapat dijangkau ya oleh para gembala yang miskin ya, bahkan untuk Yusuf dan Maria yang berada di kandang binatang, mereka berada di bersama-sama dengan Yesus. Kepada saudara yang bertanya, ya, kebahagiaan tidak tergantung kepada berapa banyak uang yang Anda miliki, tidak tergantung kepada kecukupan, ya, dalam masalah materi. Ya, kita dapat berbahagia itu di dalam segala situasi. Ya, kalau kita memiliki Yesus di hati kita masing-masing. Jadi bagaimana untuk memperoleh ini kebahagiaan? Datang kepada Tuhan, boleh menikmati akan kehadiran Yesus dalam hidup kita, maka walaupun cukup-cukupan, ya, para petani yang mungkin sangat sederhana, makannya mungkin sederhana, kadang-kadang hanya nasi dengan garam saja, tetapi dengan penuh kenikmatan dia dapat lebih berbahagia daripada orang yang ada di istana yang begitu banyak sekali makanan, tetapi dia tidak terbahagia oleh sebab terlalu banyak pikiran-pikirannya yang mengganggu pikiran mereka. Jadi istilah yang kami coba sebutkan, ya, Tuhan itu adalah dapat dijangkau oleh siapa saja, yang kaya, yang miskin, yang sederhana, yang pendidikan, kurang pendidikan, Yesus dapat dijangkau. Jadi Yesus itu adalah sumber kebahagiaan kepada kita masing-masing. Ingatlah bagaimana dengan itu Raja Herodes sudah di istana begitu, apalagi yang kurang, ya, tapi dia juga tidak bahagia. Maria dan Yusuf di kandang binatang. Kenapa mereka masih tetap bahagia? Karena mereka bersama-sama dengan Yesus. Jadi dengan kehadiran Yesus itu akan membahagiakan keluarga. Meskipun keluarga itu bukanlah keluarga yang mempunyai banyak harta. Oke, kemudian yang saya mau ingin tekankan, supaya sudah bisa belajar, ya, ajarkan anak-anak untuk berbahagia dari satu kesederhanaan. Oke, jadi untuk berterima kasih kepada Tuhan untuk sesuatu perkara yang kecil. Jangan lupa kalau kita baca di dalam buku Yohanes pasal yang ke-6 misalnya, bagaimana Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Sebelum dia berikan ngasih makan kepada 6.000 orang, apa yang dia buat? Ya, Yesus berterima kasih, bersyukur untuk, ya, yang kecil, kecil, yaitu 5 ketul roti dan 2 ikan. Dia bersyukur untuk sesuatu yang kecil dan juga bersyukur untuk suatu perkara besar yang Tuhan dapat lakukan. Ya, ini satu perkara yang sangat kita perlu ingat. Saya ingin sampaikan, ya, masa seperti ini kalau misalnya tidak berkecukupan, mengajar anak untuk bergantung kepada Tuhan dan mengajar mereka untuk bekerja, ya, dalam masa kesederhanaan. Kami artinya dipikirkan mungkin orang katakan bahwa kami berkecukupan sebab ada kendaraan ataupun ada mobil dan sebagainya. Tetapi lain dengan Kathleen yang datang memang dari keluarga yang berkecukupan dari kecil, ya. Tetapi
saya itu dari keluarga sederhana, ya. Jadi sudah biasa, misalnya waktu kecil, waktu SD, saya ingat saya pernah jual makanan untuk orang tua saya. Ya. Jadi saya ingat waktu SMP saya selalu tagih-tagih rekening, ya, dan dapatkan komisi untuk menolong untuk saya sekolah, ya, dan sebagainya. Jadi kalau anak-anak, artinya keluarga yang kurang mampu, ya, artinya sederhana, biarlah bersyukur dengan apa yang ada, berdoa, kemudian berusaha untuk meningkatkan status kehidupan. Nah, ini adalah satu perkara yang sangat penting sekali, sehingga kita dapat betul-betul makin lama dapatkan lebih banyak berkat-berkat daripada Tuhan, sebab Tuhan tidak akan memberkati kita, ya, kalau Tuhan tidak akan menolong kita jikalau kita tidak menolong diri kita sendiri. sendiri. Ya, jadi bekerja, ya, dengan penuh kerajinan dan sebagainya, bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelimpahan. Ya, saya ingin sampaikan bahwa saya sekolah ke Amerika, ya, dibantu oleh seorang yang saya tidak pernah kenal, yang saya hanya berdoa saja. Jadi ini satu perkara yang saya ingin tekankan, dan saya pernah berulang untuk sebutkan di dalam acara Obsesi Hati ini, sebab ada juga pertanyaan seperti ini, ya, yaitu susahnya untuk dapatkan kehidupan. Nah, kembali, ya, kita perlu untuk bergantung pada Tuhan, banyak berdoa, ya, dan saya percaya kalau keadaannya sangat buruk sekali, kita percaya Tuhan bisa menggunakan tangan-tangan orang-orang yang bisa menolong. Mungkin saya bisa sebutkan, ya, satu contoh. Berapa minggu yang lalu ada orang dari Kalimantan, ya, oleh sebab dia jatuh, matanya jadi buta. Kemudian istrinya dapatkan kanker, ya. Kemudian akhirnya tiba di Medan untuk berobat, ya. Kemudian kami mencari tempat untuk tinggal, kami berusaha untuk akhirnya dapatkan tempat tinggal, sebab istrinya di Rumah Sakit Murni Teguh. Kemudian anaknya 3 yang masih SD semua, ya. Kemudian apa yang terjadi? Istrinya meninggal, suaminya buta, ya. Sesudah acara penguburan, apa yang kita buat? Umat Tuhan harus siap untuk membantu. Kita katakan, masukkan semuanya ke panti asuhan, ya, anak-anak ini 3, ya, masukkan ke sana, dan kami katakan di dalam staf, kita mau di dalam staf daripada Yayasan Advent Peduli Indonesia, bahwa kita mau melihat bahwa anak-anak ini menjadi sarjana satu waktu. Ya. Jadi itulah yang kita harus buat. Kalau seandainya memang tidak mampu, ada masalah untuk menyekolahkan anak dan sebagainya, pasti ada jalan keluar. Ya, kami mempunyai panti asuhan di 9 kota sekarang ini. Oke, kita ada 9. Ya, tadinya harusnya 10, tetapi ada satu yang agak bermasalah satu, tetapi ada 9, ya. Dan kami coba menolong seberapa banyak orang. Dan sekarang, berapa banyak, sudah sekitar 100 orang yang sudah jadi sarjana. Kita sudah menghasilkan 9 pendeta, ya, dari kita punya panti asuhan. Jadi kembali, walaupun pertanyaan ada sederhana tentang tidak ada kecukupan, maka apa yang harus dibuat? Berdoa, kemudian untuk berterima kasih dengan apa yang ada, kemudian kita berusaha untuk meningkatkan status hidup, kemudian kita percaya bahwa keluarga-keluarga Kristen harus siap untuk menolong satu sama lain. Amin, amin. Jadi nggak perlu kita merasa tertekan, pendeta, ya. Di dalam, kalau kita nggak perlu melihat orang lain, ya, orang lain bagaimana, kita harus bagaimana. Jadi kita nggak perlu ada satu tekanan di situ. Yang penting adalah kita itu stay connected dengan Tuhan, ya, sehingga Berhubungan dengan Tuhan. ya, jadi berhubungan dengan Tuhan supaya kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Untuk introspeksi kepada diri kita sendiri, mungkin hubungan kita dengan anak-anak bisa lebih dekat, begitu ya, pendeta, ya, dibanding dengan kita harus orang lain lakukan apa, kemudian kita juga harus ikut tren untuk melakukan apa, atau pulse pressure, ya, tekanan di sekeliling, ya, dengan lingkungan. Jadi itu tidak perlu terjadi. Dan terima kasih pendeta atas ulasannya. Dan kemudian ada pertanyaan berikut adalah, selamat malam pendeta, anak saya kerja di luar kota dan saya sangat sedih karena di momen ini dia tidak memilih untuk pulang supaya berkumpul dengan keluarga. Mungkin dia lebih senang dengan teman-temannya di sana dibanding keluarganya. Bagaimana saya bisa menyampaikan hal ini kepada anak saya, pendeta?
Eh, ini adalah satu pertanyaan yang sangat baik dan sangat praktis dalam arti bahwa banyak keluarga yang mengalami hal yang demikian. Ya. Dan bagaimana caranya untuk menyampaikan ini sebetulnya adalah satu hal yang sudah harus direncanakan lama sebelumnya. Ya. Jadi waktu mengantarkan anak keluar kota, ya ingat ya nak ya kita punya waktu keluarga. Ya. Jadi hubungan dengan orang tua haruslah hubungan yang sangat erat sampai masing-masing saling untuk merindukan ya satu sama lain. Jadi anak rindu kepada orang tua, orang tua juga rindu kepada anak-anak. Jadi faktor yang sangat penting adalah faktor berdoa. Oke. Berdoa untuk anak dan biarkan anak juga mendoakan kepada orang tua. Kemudian perlunya sering kontak satu sama lain. Walaupun jauh di luar kota, hubungi setiap hari misalnya ya untuk selalu membuat anak itu merasakan kasih sayang daripada orang tua ya sampai dia rindu untuk ketemu ya. Kami ya senang untuk selalu bersama-sama ya dan kami bukan hanya rindu untuk bersama-sama dalam keluarga kami, tetapi kami bersama-sama dengan family juga. Makanya kami akan rencana pergi ke Florida. 31 orang akan kumpul di sana. Semua Family reunion. Family reunion dengan anak, cucu, keponakan, dengan cucu keponakan, ya dan sebagainya. Kumpul bersama-sama ya untuk hampir 1 minggu di sana. Kenapa? Ya, sebab kita senang kebersamaan. Jadi Anda ada cukup valid ya bahwa merindukan kehadiran daripada anak. Namun mungkin juga ya kita tidak tahu anak Anda itu mungkin punya pacar di sana. Jadi oleh saya punya pacar, jadi dia pengen dekat-dekat pacarnya. Jadi Anda bisa katakan, ayolah datang pacarnya dengan pacar itu juga datang untuk ke rumah ya. Jadi ke rumah untuk bersama-sama menikmati, saling mengenal satu sama lain dan sebagainya. Itu kalau itu adalah oleh saya pacar ya. Jadi tapi bisa juga karena ini Omikron ya. Jadi takut jangan sampai ketularan orang tua ya. Sebab ini Omikron ini gawat juga ya. Jadi seperti tahun lalu kami tidak bisa Natalan dengan anak-anak kami. Dan jadi akhirnya anak kami cuma datang bawa makanan untuk Natal. Jadi kami duduk di kami punya rumah, kami makan di meja kami, dia pun makan di meja dia pakai komputer. Jadi kita bicara makan pakai komputer, ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol, makan bersama-sama. Makan sama-sama. Ya. Yang kami makan, yang mereka kirim. Ya. Yang mereka masak. Ya. Yang masak. Tetapi tetap berkomunikasi. Ya. Mungkin Anda juga bisa buat demikian juga. Biarpun dia tidak datang ke rumah. Kirimkan makanan, tetapi ayolah kita bikin Zoom sama-sama. Ya. Bikin Zoom bersama-sama, jadi merasakan kehadirannya. Ya, terima kasih Pendeta. Memang kadang-kala kita sebagai orang tua perlu juga untuk membuat itu anak berbelas kasihan atau simpati kepada orang tuanya. Pendeta, ini ada satu pertanyaan. Shalom Pak Pendeta, saya ingin bertanya. Di daerah kami di Sumatera, pada umumnya di hari Natal kami tidak saling mengunjungi. Kami mengunjungi di tahun baru. Apakah itu salah Pak Pendeta? Mengunjungi di tahun baru? Tidak masalah, ya, tidak masalah. Ya. Banyak yang merayakan akan hari Natal, banyak merasakan akan tahun baru. Yang merayakan Natal juga jangan pernah lupa bahwa Yesus tidak lahir tanggal 25 Desember. Gak ada yang tahu kapan. Tidak tahu kapan Yesus lahir, oke? Apakah antara 25 sampai tanggal 7 Januari, sebab gereja ortodoks merayakannya tanggal 7 Januari. Tetapi yang sangat penting ya, saling artinya merayakan akan Natal dengan menunjukkan Yesus hadir di hati kita, itu bisa sepanjang tahun. Oke, kita bisa melawat kapan saja, berkunjung kepada teman dan sebagainya, kapan saja menunjukkan simpatik dan sebagainya. Jadi kembali ya soal saling berkunjung atau tidak pada hari itu jangan Anda pikirkan, sebab memang Yesus juga tidak lahir tanggal hari itu. Okay? Tetapi kita perlu ingat
untuk berkunjung berkeluarga sama-sama. bersilaturahmi untuk menunjukkan kekeluargaan yang baik. Ya. Oke, terima kasih Pendeta penjelasannya. Nah, pertanyaan berikutnya Pendeta, bagaimana mengajarkan anak tentang makna Natal dengan keadaan kami sebagai orang tua berbeda keyakinan tanpa mendiskreditkan agama tertentu? Oh, jadi mempunyai suatu keyakinan yang berbeda. Ya, keyakinan. Oke. Kita bisa berbuat kebaikan, ya, memberikan makanan, ya, kepada orang lain kapan saja dan di mana saja, ya. Jadi kalau kita menunjukkan kebaikan, itu kebaikan bukan hanya dibuat pada hari Natal, ya, tetapi kebaikan itu dapat dibuat, ya, pada tahun baru atau mungkin pada bulan Ramadan, ya, atau satu Syawal, ya. Kita bisa berbuat kebaikan untuk menolong, mengantarkan makanan dan sebagainya kapan saja dan di mana saja. Prinsip daripada kekristenan adalah sukacita kita dalam membagikan. Ya. Jadi Tuhan Yesus adalah sumber sukacita. Kenapa kita sukacita? Kehadirannya. Tuhan itu sumber sukacita. Kehadirannya dalam hidup kita memberikan sukacita. Kemana kita pergi, kita harus memberikan inspirasi sukacita kepada orang lain. Jadi sukacita itu apakah itu dengan cara memberi, ataupun untuk berkunjung, ataupun juga menunjukkan kebaikan, ya, menolong dan sebagainya, kita tidak bisa buat pada hari Natal, atau kita bisa buat juga pada hari-hari yang lain. Jikalau dirasa itu akan menyinggung perasaan orang lain, kenapa harus buat sesuatu yang akan menyinggung perasaan orang lain? Tetapi kebaikan tetap dapat dibuat, mungkin pada kesempatan yang lain. Ya. Baik, Pendeta. Prinsip-prinsip untuk mau menolong orang lain. Ya, prinsip bagaimana, ya, orang Majus itu kan memberikan hadiah kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan mengharapkan kita untuk memberikan hadiah kepadanya. Kepada siapa? Orang yang paling miskin. Kan ditanya, kapan Tuhan itu lapar dan miskin? Tuhan katakan, bila mana kamu melakukan itu kepada orang yang paling lemah sekalipun, kamu telah melakukan itu kepadaku. Jadi kita belajar untuk menjadi relawan. Ini sebenarnya hari Natal ini adalah hari memang yang orang selalu untuk relawan. Ya, banyak sekali volunteers yang selalu bekerja. Apakah untuk memberikan kepada orang yang miskin, apakah untuk memberikan kepada anak yatim piatu dan sebagainya. Ya, jadi kita bukan saja perlu pada hari ini, tapi menjadi pelajaran untuk kehidupan kita sepanjang masa. Tapi dimulai waktu Natal ini. Semoga ini bisa menolong orang ini untuk berbakti. Baik, Pak Pendeta, ini ada satu pertanyaan yang bagus. Apakah Natal menjadi hal yang wajib untuk dirayakan di keluarga, Pendeta? Ya. Untuk keluarga yang menghargai akan pengorbanan kelahiran Yesus, maka itu adalah satu perkara yang wajib, ya. Namun jangan pernah lupa, merayakan itu bukan berarti, ya, harus berpesta, ya. Merayakan itu adalah mungkin dengan bersyukur pada hari itu oleh sebab Yesus sudah datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat kita. Jadi kita mengadakan kebaktian, ya. Kemudian kita berdoa, ya. Kemudian kita berbagi, ya. Dan kebaikan itu tidak selamanya harus dengan keadaan materi. Sebab saya lihat ada salah satu pertanyaan yang masuk yang mengatakan bagaimana dengan kita yang tidak memiliki sesuatu yang untuk tidak dibagikan. memiliki satu untuk dibagikan. Maafkan, saya tidak setuju dengan pendapat daripada orang yang berkata bahwa tidak memiliki sesuatu untuk dibagikan. Semua kita memiliki sesuatu yang dibagikan. Salah satu adalah kita semua punya waktu. Ya. Untuk jadi relawan. Ya. Jadi kita waktu dulu untuk menolong orang lain itu adalah satu hal yang bisa dibagikan, ya. Menolong orang lain, ya. Itu adalah sesuatu hal yang dapat diberikan, ya. Pasti, ya, kita semua punya waktu yang sama, itu 24 jam. Oke. Jadi
merayakan ya dalam arti mengucap syukur kepada Tuhan ya adalah satu perkara yang wajib. Kenapa? Ya, sebab ini adalah hal yang bisa menolong kita sendiri ya. Mengingat Yesus ya yang telah lahir itu adalah satu perkara yang menolong kita untuk selalu ingat Yesus lahir di kandang binatang, perlunya rendah hati ya. Itu adalah satu hari di mana kita harus ingat lebih lanjut bahwa Yesus telah berkorban untuk kita. Berkat Tuhan itu begitu besar kepada kita ya. Jadi kita ingat ya Natal, jangan pikirkan tentang berpesta, tentang shoppingnya ya, tetapi kita coba berpikir bagaimana untuk menolong sesama manusia atau membagikan Yesus kepada orang lain. Jadi mungkin tidak ada uang, tetapi kita bisa memberikan akan Yesus kepada orang lain, memperkenalkan ya. Itu adalah sesuatu hal yang sangat baik sekali dan perlu di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Oke, baik pendeta, terima kasih penjelasannya begitu jelas ya. Dan ini ada satu pertanyaan lagi. Tadi pendeta menjelaskan bahwa momen Natal ini adalah momen mencari Tuhan. Apakah wajib kita membuat ibadah khusus di dalam jemaat? Itu pertanyaan. Apakah wajib kita membuat ibadah khusus di dalam jemaat? Wajib kita membuat ibadah khusus di dalam jemaat? Ya, tidak selamanya. Ya, tidak selamanya. Ya. Ada bagus membuat sesuatu yang mengingatkan tetapi oleh sebab begini ya kita perlu mengetahui bahwa ada orang-orang tertentu ya dari suatu negara yang mengatakan bahwa memang hari raya Natal itu salah ya. Jadi untuk tanggal 25 itu adalah hari perayaan daripada Dewa Mitra. Ya. Jadi dengan dasar itu tidak mau merayakan hari itu sebab asal usulnya adalah dari kekafiran. Ya. Jadi kalau tidak ada suatu kebaktian khusus 25 Desember tidak masalah. Ya. Namun itu katakan tanggal 25 Desember tidak perlu kita harus tanggal itu. Ya. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak perlu mengadakan kebaktian ya pada saat yang lain. Ya, kita bisa mengadakan kebaktian untuk mengingat semua akan kelahiran Yesus, misalnya pada bulan Februari, pada bulan Januari juga atau Januari. Ya, seperti Ortodoks. Gereja Ortodoks tanggal 7 Desember, 7 Januari. Okay. Jadi yang saya maksudkan adalah tidak harus mengadakan suatu kebaktian pada tanggal 25. Tetapi Anda bisa adakan kebaktian untuk mengingat kelahiran Yesus ya pada hari-hari yang lain ya. Kenapa? Saya ingin katakan ya bahwa setiap kita memperkenalkan akan Yesus yang telah lahir ke dunia ini, kemudian menjadi manusia, artinya sebagai manusia, kemudian memberikan pelayanan kepada kita, kita sebetulnya sudah merayakan akan Natal. Makanya saya katakan tadi Natal jangan berpikir dari soal tanggalnya ya. Tetapi Natal itu adalah lahirnya Yesus di hati kita. Kalau orang menerima akan Yesus sebagai juru selamat dan memulai kelahiran Yesus di dalam hatinya, dia sudah merayakan Natal. Jadi kalau itu ya, maka kebaktian yang seperti itu adalah satu keharusan. Ya, yaitu merayakan ya kelahiran Yesus ya, tetapi tidak artinya beribadah ya kepada Yesus, mengajar supaya orang lahir di hidup kita. Itu adalah satu kewajiban, yaitu satu keharusan. Tetapi tanggal 25 Desember tidak harus. Kalaupun diadakan 25 Desember, mereka adakan juga tidak salah. Tidak salah, ya. Tidak salah, ya. Sebab kan lahir Yesus bisa lahir kapan saja, ya. Kalau mau rayakan, oke, bagus, ya. Tetapi mau 26, 27 atau tanggal 1 Januari, ya. Tanggal 7 Januari. Ya, tanggal 7 Januari, ya. Atau 5 Maret, ayolah kita mau bicara tentang kelahiran Yesus di dalam acara mulai dari acara Bible study sampai kepada acara khotbah ataupun PA hanya bahas tentang kelahiran Yesus. Oh bisa ya pada bulan Juni misalnya. Baik, terima kasih pendeta. Karena waktu yang membatasi kita, mungkin pendeta bisa memberikan closing statement, pesan-pesan kepada para pemirsa yang telah mengikuti acara ini. Baik,
Natal boleh menjadi satu hari yang sangat membahagiakan kepada kita masing-masing. Untuk keluarga kita, untuk jemaat kita, itu adalah satu hari yang sangat penting. Jangan pikirkan soal tanggal, tetapi Natal artinya kelahiran daripada Yesus, ya, dan kita berbakti kepada Yesus, ya. Jikalau kita mempunyai Yesus yang lahir di hati kita, ya, maka kita akan selalu bersuka cita, mempunyai damai sejahtera. Walaupun kita hidup dalam kesederhanaan, mungkin tidak sampai tinggal di gua ataupun di kandang binatang, tetapi di gubuk yang kecil sekalipun, ataupun di istana atau di mana saja, kita boleh berbahagia kalau Yesus hadir di hati kita. Marilah kita ingat Yesus, dan kalau kita ingat Yesus yang menjadi hadiah yang terbesar untuk kita, maka kita pun diharapkan untuk membagikan hadiah kepada orang lain, khususnya kepada mereka yang kekurangan. Sebab, ya, kalau kita terima Yesus hanya untuk diri kita sendiri, itu artinya kita mengambil hak orang lain juga, sebab orang lain juga berhak memiliki Yesus. Jadi kita harus memberikan Yesus kepada orang lain, dan semua orang bersuka cita, sebab kehadiran Yesus di hidup kita yang memberikan sukacita di dunia ini, di keluarga kita, di jemaat, di masyarakat, dan sampai sukacita di gereja, di surga yang akan datang. Amin. Puji Tuhan, saya pribadi dan juga istri saya sangat terberkati. Bolehkah Ibu Dr. Kathleen membawakan doa bagi kita semua, supaya sukacita Natal menjadi bagian para pemirsa dan kita semuanya? Baik, marilah sama-sama kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan terima kasih karena Tuhan masih memberikan kepada kami nafas kehidupan, di mana kami dapat membagikan materi mengenai bagaimana kami dapat merayakan Natal dalam keluarga kami, mengingatkan bagaimana Yesus yang begitu mencintai kami. Tidak ada kata-kata yang dapat mengatakan bagaimana berterima kasihnya kami, karena Kristus Raja di atas segala raja mau datang ke dunia ini, lahir di kandang binatang untuk menyelamatkan kita. Biarlah kami selalu dapat mengingat ini, supaya dengan kehadiran Kristus kami dapat merasakan kebahagiaan. Dan bukan saja dalam keluarga kami, tapi kami dapat membagikan kebahagiaan kami kepada orang-orang lain yang di sekitar kami. Ajarkan kami untuk selalu berterima kasih kepadamu, dan biarlah kami selalu bergantung pada Tuhan, bukan saja pada waktu Natal ini, tapi sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan ini demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pendeta, terima kasih Dr. Kathleen. Semoga kami semua yang memaksikan sangat terberkati, dan para pemirsa sampai di sini dulu acara kita. Kiranya Tuhan selalu memberkati di mana saja saudara berada. Selamat menikmati hari liburan Natal. Marilah kita bagikan Kristus dan kita peduli kepada orang yang berkekurangan. Tuhan memberkati, dan kami kembali ke studio. Terima kasih Bapak Stefanus dan Ibu Jenly Wijaya yang telah memandu acara ini. Puji Tuhan dapat berjalan dengan lancar. Dan terlebih daripada itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf yang telah memberikan nasihat yang begitu luar biasa. Saya yakin ini bukan hanya bermanfaat untuk suami, istri, atau orang tua, tetapi juga kepada anak-anak. Sahabat Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, jika Anda ketinggalan tayangan pada malam hari ini, Anda masih bisa menyaksikan melalui siaran parabola, TV kabel IndiHome Channel 870, atau melalui akun YouTube Hope Channel Indonesia dan Obsesi Hati. Selain Obsesi Hati, ada berbagai program Hope Channel Indonesia, baik siaran langsung, program reguler, ataupun tayangan pendek yang Anda bisa saksikan selama 24 jam melalui website kami di hopechannel.id. Dan pastikan juga Anda mendownload aplikasi Hope Channel Indonesia di gadget Anda masing-masing. Sahabat doa Hope Channel Indonesia juga sangat terbuka dalam menerima setiap permohonan doa, ucapan syukur, dan pertanyaan seputar persoalan rumah tangga dan juga topik apa yang ingin dibahas di episode berikutnya Obsesi Hati. Kirimkan melalui nomor yang tertera pada layar kaca Anda. Akhir kata, saya Dian Pangandaheng dan seluruh kru yang melayani pada malam hari ini mengucapkan selamat malam, sehat selalu,
Sampai jumpa di episode berikutnya, Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Tuhan memberkati.